Warung kopi itu terselip di jalan samping yang tenang di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Begitu hening, aku bisa mendengar derit pelan dan ritmis kipas langit-langit tua di atas kepala. Rizky duduk di seberangku, setelan jas biru dongker rancangan desainer ternama membalut tubuhnya yang tinggi dengan sempurna, memancarkan kesuksesan dan kemewahan. Kemewahan yang bagiku kini terasa asing dan penuh perhitungan. Dia terus melirik arlojinya. Jari-jarinya mengetuk meja kayu bernoda air dengan irama gelisah. Aku tahu dia sedang terburu-buru. Bukan untuk kembali ke kantor menyelesaikan kesepakatan bernilai miliaran rupiah, seperti yang dulu sering ia katakan. Tetapi untuk pergi ke rumah sakit bersama Anindita. Asisten pribadinya, Anindita, sedang hamil putra yang selalu ia dambakan. Rizky mendorong berkas perceraian yang sudah ditandatangani ke arahku, bersama dengan sebuah kartu kredit hitam mengkilap. Aku sudah tanda tangan, katanya, suaranya tenang tapi dingin. Tinggal kamu tanda tangan bagianmu. Aku akan biarkan kamu punya kondominium tua di pinggiran kota. Anggap saja sebagai tanda terima kasih untuk tahun-tahun kebersamaan kita. Aku akan menjaga Bagas. Standar hidup di rumahku lebih baik. Kamu hanya akan membuatnya menderita jika menyeretnya bersamamu. Aku mengambil berkas itu. Mataku memindai teks hukum yang kering. 5 tahun masa mudaku, 5 tahun pengorbanan dan membangun rumah tangga, kini dihargai dengan kondominium bobrok dan kehilangan hak asuh atas anakku. Aku tidak merasakan sakit yang aku duga. Mungkin kekecewaan telah membuat sarafku mati rasa. Aku meletakkan berkas itu dan dengan lembut mendorong kartu kredit itu kembali ke arahnya. Aku menatap langsung ke matanya. Tatapanku begitu tenang hingga membuatnya terkesiap. Aku akan tanda tangan, kataku. Tapi aku punya satu syarat. Aku tidak mau kondominium itu. Aku tidak mau tunjangan, dan aku tidak akan memperebutkan hak asuh Bagas. Aku ingin membawa ibumu, Ibu Ratna, bersamaku. Aku akan merawatnya. Rizky membeku, matanya melebar tak percaya, seolah aku baru saja menceritakan lelucon paling konyol di dunia. Dia menatapku, mencari tanda-tanda kegilaan, tapi yang dia temukan hanyalah tekad yang tak tergoyahkan. Ibu Ratna, ibunya, wanita dari kota kecil yang telah bekerja keras untuknya, dalam 2 tahun terakhir menjadi pelupa dan linglung. Kadang-kadang dia bahkan tidak bisa mengendalikan kebersihannya sendiri. Bagi Rizky dan wanita mudanya yang trendy, dia tidak lebih dari sebuah beban, menahan mereka dari kehidupan glamor yang mereka bayangkan. Anindita sudah beberapa kali memberikan petunjuk tidak terlalu halus tentang menempatkan Ibu Ratna di panti jompo yang murah agar dia tidak menghalangi, tetapi Rizky ragu, takut akan penilaian keluarga besarnya. Wajah Rizky rileks, kekagetan mencair menjadi kegembiraan murni, seolah ribuan beban baru saja terangkat dari pundaknya. Dia mencoba menekan seringai kemenangan, tapi kilatan di matanya membocorkannya. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Ibu jarinya bergerak cepat di layar. Sesaat kemudian, ponselku berbunyi dengan suara notifikasi bank yang steril. Bibir Rizky menyeringai, suaranya penuh condescension. Aku baru saja mentransfer 5 juta rupiah. Anggap saja sebagai upah untuk merawatnya, ditambah biaya bulan pertamanya. Kamu benar-benar bodoh? Kamu tahu itu? Mengambil beban padahal kamu bisa pergi dengan bersih. Aku melirik notifikasi transfer. Kepahitan yang tak bernama muncul di tenggorokanku. 5 juta rupiah. Itulah harga yang putra sukses ini berikan untuk ibu yang telah melahirkannya, yang telah menjual semua yang ia miliki untuk menyekolahkannya hingga lulus kuliah dan sekolah bisnis. Di matanya, ibunya kini adalah komoditas usang yang harus dilikuidasi secepat mungkin. Aku menyimpan ponselku, mengambil pulpen, dan menandatangani berkas perceraian dengan tangan yang mantap. Tanda tanganku tidak bergetar. Itu setajam keputusanku untuk memutuskan ikatan beracun ini. Rizky mengambil dokumen itu, meniup tinta dengan lembut. Wajahnya berseri-seri seolah baru saja menutup kesepakatan seumur hidup. Dia berdiri, membetulkan dasinya, dan berbicara kepadaku dengan nada merendahkan seorang atasan. 5 juta itu memberiku hati nurani yang bersih. Kamu tepati janjimu. Jika dia sakit atau meninggal, jangan berani-berani membawanya kembali ke rumahku. Mulai sekarang, dia ibumu.
Dia tidak ada hubungannya denganku. Aku duduk dalam diam, memperhatikan punggungnya menghilang melalui pintu kaca. Matahari sore memancarkan garis-garis cahaya yang panjang dan terfragmentasi di kafe, menerangi butiran debu yang menari di udara. Aku menyesap kopi yang kini sudah dingin. Rasa pahit menyelimuti lidahku sebelum meluncur ke tenggorokanku. Sepahit hati manusia. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan dengan 5 juta rupiah dan ibu mertua yang sakit. Tapi aku tahu aku baru saja melakukan hal yang paling benar dalam hidupku. Aku telah melepaskan suami yang tidak berharga dan mempertahankan sepotong kemanusiaan yang menghangatkan untuk diriku sendiri. Gerbang besi berat rumah mewah di Pondok Indah terbuka dengan derit seperti tangisan terakhir dari pernikahan kami yang hancur. Aku berjalan ke halaman yang akrab, di mana setiap tanaman dan setiap helai rumput telah kurawat dengan tanganku, tetapi kini terasa sunyi mencekam. Udara di dalam rumah menyesakan. Parfum Anindita yang memabukkan memenuhi segalanya, mengalahkan aroma kayu manis yang hangat dan ramah yang biasa aku masak di kompor. Ibu Ratna meringkuk di sudut dapur, memegang makan malam microwave dingin yang sudah mengeras. Dia makan secara mekanis, matanya yang keruh menatap kosong ke kejauhan saat dia menggumamkan frasa yang tidak masuk akal. Hatiku teriris melihatnya. Rizky, dengan mobil mewah dan pakaian desainer, membiarkan ibunya sendiri makan sisa-sisa makanan di rumahnya. Aku mendekatinya, meletakkan tangan lembut di bahunya. "Ibu, aku di sini untuk mengajak ibu bersamaku. Sudah selesai makannya? Aku akan membereskannya." Ibu Ratna mendongak, tatapan kosongnya bertemu denganku. Selama sepersekian detik, aku melihat kilasan kecerdasan tajam dan jernih di matanya, tapi itu menghilang secepat munculnya, digantikan oleh kebingungan yang sama. Dia mencengkeram lenganku, tangannya yang kurus dan bernoda hati bergetar seperti orang tenggelam yang meraih tali penyelamat. Di ruang tamu, putra kami, Bagas, tergeletak di sofa kulit Italia yang diimpor, matanya terpaku pada iPad-nya. Suara bising permainan video memenuhi ruangan. Di usia 5 tahun, dia sudah memakai kacamata tebal. Tubuhnya gemuk karena terlalu banyak makanan cepat saji. Aku berjalan mendekat, ingin memeluknya untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Meskipun aku tidak memperebutkan hak asuh, ikatan keibuan tidak dapat disangkal. "Bagas," panggilku pelan. "Ini Mama. Mama akan pergi sekarang, sayang." Dia bahkan tidak menoleh. Dia mundur, melompat dari sofa, dan berlari bersembunyi di balik Rizky. Rizky berdiri di sana, tangan di saku, seringai kemenangan bermain di bibirnya. Dari balik kaki ayahnya, Bagas mengintip ke arahku dengan mata orang asing yang dipenuhi permusuhan yang dingin. Suara kekanak-kanakannya jernih, tapi kata-katanya sekejam pisau. "Ayah bilang, Mama payah, Mama harus pergi. Aku tidak mau tinggal sama Mama. Aku mau tinggal sama Ayah dan Kak Anindita. Kak Anindita beliin aku V-Box dan pizza. Mama cuma suruh aku belajar dan makan sayur." Aku terpaku di tempat. Kata-kata polos itu seperti sember air es yang dilemparkan ke wajahku, mengejutkanku dalam kejelasan yang menyakitkan. Selama ini, Rizky dan Anindita telah meracuni pikiran putraku, mengubahnya menjadi tiruan egois dan materialistis dari diri mereka sendiri. Aku menyadari bahwa aku telah kehilangan putraku sejak lama, bukan di atas kertas, tapi di hati dan pikirannya. Bahkan jika aku melawan, menangis, dan memohon sekarang, aku hanya akan memegang tubuhnya. Jiwanya sudah menjadi milik dunia gemerlap harta benda. Anindita turun dari tangga, segelas jus jeruk segar di tangannya. Dia mengenakan gaun hamil sutra tipis, perutnya menunjukkan sedikit lengkungan. Dia meluncur melintasi ruangan seolah dia sudah menjadi pemilik sahnya. Dia melirikku, lalu ke koper kecil yang kubawa di dekat pintu. Suaranya meneteskan cemoohan. "Sudah kamu periksa barang-barangmu dengan hati-hati? Pastikan kamu tidak sengaja mengambil sesuatu yang milik rumah ini. Bahkan garpu dan sendok pun dibeli dengan uang Rizky. Ambil saja dirimu sendiri dan pergi." Rizky tidak mengatakan apa-apa, hanya mengelus rambut putranya dengan tatapan bangga, secara diam-diam menyetujui sikap kurang ajar pacarnya. Aku menelan air mataku, menolak untuk merendahkan diri ke levelnya. Aku berbalik dan membantu Ibu Ratna berdiri,
menyampirkan tas kanvasnya yang usang di bahuku. Ibu Ratna berdiri, sedikit goyah, dan menoleh ke belakang melihat Rizky untuk terakhir kalinya. Itu bukan tatapan penyesalan, tapi tatapan ketegasan, syarat dengan makna yang tidak terucapkan. Lalu dia menoleh kepadaku, tangannya mencengkeram lenganku seolah memberiku kekuatan. Aku menuntun Ibu Ratna keluar pintu, meninggalkan rumah mewah tapi tak berhati itu. Aku tidak menoleh ke belakang melihat Rizky, Anindita, atau putra yang telah kulahirkan. Selamat tinggal, kataku kepada Rizky, suaraku tenang tapi tegas. Aku harap kamu tidak akan menyesali ini suatu hari nanti. Rizky tertawa, suara keras dan hampa yang bergema di ruang hening. Menyesal? Kamu seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Mari kita lihat berapa lama kalian berdua bertahan dengan 5 juta rupiah. Gerbang besi tertutup di belakang kami dengan dentuman terakhir yang mematikan. Aku membantu ibu mertuaku berjalan menyusuri jalan aspal yang panas. Bayangan 2 wanita, 1 tua dan 1 muda, membentang panjang dan terdistorsi di samping kami. Meskipun aku hanya punya sedikit uang dan masa depan yang tidak pasti di depan, aku merasa anehnya sangat ringan. Seolah aku baru saja keluar dari penjara yang telah mengurung jiwaku selama bertahun-tahun. Aku meremas tangannya dan berbisik, "Ayo, Bu, mulai sekarang, hanya ibu dan aku." Ibu Ratna tidak berbicara, hanya mengangguk sedikit. Tapi tangannya mencengkeram tanganku lebih erat dari sebelumnya. Taksinya bergerak dari tepi jalan. Aku duduk di belakang, masih memegang tangan ibu mertua yang rapuh. Ibu Ratna duduk dengan tenang, mencengkeram tas jinjing plastik merah pudar, satu-satunya barang bawaan yang ia bawa dari rumah yang telah ia bangun seumur hidup. Aku tahu di dalamnya hanya ada beberapa daster tua, sebotol balsem mentol, dan beberapa kacang sirih kering. Pemandangan itu membuat mataku perih, campuran rasa kasihan dan kesedihan menyangkut di tenggorokanku. Kami berhenti di depan sebuah kompleks apartemen sederhana, jauh di dalam gang kecil di pinggir kota. Aku diam-diam menyewa tempat ini beberapa hari yang lalu ketika firasat kepergianku menjadi tak terbantahkan. Ruangan itu hanya sekitar 15 meter persegi. Cat di dinding sudah menguning, tapi bersih dan tenang. Aku membantu Ibu Ratna masuk dan mendudukkannya di tempat tidur kembar sederhana. Bau apek dari sewaan murah memenuhi udara, dunia yang jauh dari minyak esensial mahal di rumah mewah itu. Anehnya, aku bisa bernapas lebih lega di sini. Aku menuangkan segelas air hangat untuknya dan hendak mulai membongkar barang ketika Ibu Ratna tiba-tiba meraih tanganku. Cengkeramannya begitu kuat hingga mengejutkanku. Aku berbalik untuk meyakinkannya, seperti yang selalu kulakukan pada orang tua yang bingung, tapi kata-kata itu mati di bibirku. Wanita di depanku bukan lagi wanita tua yang ketakutan dan bingung dari beberapa tahun terakhir. Ibu Ratna duduk tegak, matanya yang dulunya keruh kini tajam dan cerah dengan kilatan otoriter. Dia meletakkan gelas di meja, suaranya mantap dan jelas tanpa sedikit pun kebingungan atau getaran. "Mia, sudah selesai menangisnya? Kalau sudah, kunci pintu dan duduklah. Ada yang mau, ibu tunjukkan." Aku tertegun, terpaku di tempat selama beberapa detik, tidak percaya apa yang kudengar. Ibu Ratna menghela napas dan menarikku duduk di sampingnya. Tangannya dengan lembut mengelus rambutku yang berantakan, gerakan lembut yang membuat air mataku kembali mengalir. "Maaf sudah menipu kamu selama 2 tahun terakhir, Nak," katanya, suaranya sedih tapi tegas. "Kalau ibu tidak pura-pura pikun, bagaimana ibu bisa melihat hati hitam sejati putra ibu sendiri? Bagaimana ibu bisa tahu siapa yang benar-benar peduli pada ibu?" Dengan itu, dia menarik tas jinjing tua itu lebih dekat. Dia mengeluarkan pakaian usang di atasnya, lalu merogoh jauh ke bagian bawah, di mana lapisan kain bermotif bunga telah dijahit dengan rahasia. Dengan gunting kecil, dia dengan hati-hati memotong jahitan dan mengeluarkan buku catatan bersampul kulit hitam dengan tepi berjumbai dan sebuah flash drive USB kecil. Aku melihat benda-benda itu, lalu kembali menatapnya, pikiranku berputar dengan pertanyaan. Ibu Ratna membuka buku catatan itu, membalik halaman-halaman yang penuh tulisan tangan rapi dan kolom angka. Dia menunjuk ke satu halaman, suaranya mengeras, "Lihat ini. Ini tanggal dan waktu Rizky menarik uang dari rekening perusahaan untuk membeli mobil itu untuk Anindita.
Dan ini pinjaman berbunga tinggi yang dia ambil dari para rentenir itu, mengklaim itu untuk perluasan pabrik. Tapi dia sebenarnya menuangkan semuanya ke mata uang kripto atas saran si penyihir itu. Pikiranku mungkin sudah hilang, lanjutnya. Tapi telingaku tidak tuli dan mataku tidak buta. Setiap kali mereka bersekongkol di kantornya, mereka pikir ibu hanyalah wanita tua gila yang bermain dengan pernak-pernik di lorong, jadi mereka tidak pernah menjaga kata-kata mereka. Aku memegang buku catatan itu, angka-angka menari di depan mataku, membentuk gambaran lengkap pengkhianatan dan kemerosotan moral Rizky. Kekayaan dan kesuksesan yang ia pamerkan hanyalah cangkang kosong yang busuk dari dalam. Bu, bagaimana ibu tahu semua ini? Tanyaku, suaraku bergetar. Kenapa ibu tidak memberitahuku lebih awal? Ibu Ratna menatapku, matanya berkaca-kaca. Apa gunanya memberitahumu, nak? Hanya membuatmu menderita lebih cepat? Ibu sudah siap untuk berpura-pura tidak melihat, berharap dia akan menyelesaikannya dan kembali sadar. Tapi hari Anindita pindah, saat kamu keluar, dia berani melemparkan semangkuk sup panas ke ibu, dan Rizky. Dia hanya berdiri di sana dan melihat ibunya terbakar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat itulah ibu tahu ibu telah kehilangan putra ibu. Ibu salah memanjakannya, membiarkannya tumbuh menjadi monster yang tidak tahu berterima kasih. Tapi ibu beruntung karena surga mengganti ibu dengan seorang putri. Kamu. Dia menekan flash drive USB ke tanganku, suaranya menjadi serius. Di sini ada salinan semua transaksi rahasia dan rekaman audio yang berhasil. Ibu dapatkan dengan perekam mini lama ayah mertuamu. Ibu tidak terlalu mengerti teknologi, tapi ibu tahu ini penting, kamu simpan ini. Ini akan menjadi senjata kita. 5 juta yang dia berikan kepadamu hari ini hanyalah uang receh, Mia. Kita tidak akan pergi dengan tangan kosong hanya agar mereka bisa menertawakan kita. Aku memeluknya dan terisak, bukan karena kesedihan, tapi karena luapan emosi yang luar biasa. Di ruangan kecil yang lembab itu, nyala api hangat cinta dan kepercayaan menyala antara dua wanita yang tidak terikat darah. Aku menyadari bahwa aku tidak sendirian dalam pertarungan ini. Aku memiliki seorang ibu di sisiku, seorang wanita tua dengan lebih banyak kebijaksanaan dan keberanian daripada siapapun yang ku kenal. Malam itu, dalam tidur yang tidak nyenyak di tempat baru, aku bermimpi berjalan di jalan panjang, memegang tangan ibu mertuaku. Di ujung jalan ada cahaya terang, dan di belakang kami, bayangan panjang masa lalu yang menyakitkan. Keesokan paginya, sinar matahari yang lemah menyaring melalui jendela sempit, membangunkanku dari tidur malam yang gelisah. Ibu Ratna sudah bangun, duduk di meja plastik kecil, dengan hati-hati merapikan dokumen-dokumen penting yang ia bawa bersamanya. Melihat punggungnya yang membungkuk, hatiku dipenuhi kelembutan yang tak terhingga. Dia berbalik dan tersenyum lembut. Kamu sudah bangun, nak? Ayo sarapan. Aku membeli beberapa roti dari toko di sudut. Gerakan sederhana itu terasa lebih menenangkan daripada sarapan mewah yang pernah harus kusiapkan untuk mertuaku yang menuntut. Setelah makan sederhana kami, Ibu Ratna dengan sungguh-sungguh meletakkan sebuah berkas tebal di meja. Itu berisi dokumen hukum yang telah ia jaga seperti harta karun selama bertahun-tahun. Dia mulai menjelaskan asal-usul aset yang dikelola Rizky. Ternyata bisnis keluarga saat ini, solusi pengemasan harapan, tidak dibangun oleh Rizky, seperti yang sering ia banggakan. Itu adalah karya hidup mendiang ayah mertuaku. Ketika dia meninggal mendadak, Rizky masih terlalu muda dan belum dewasa. Jadi Ibu Ratna, sebagai ahli waris sah, memegang 60% saham pendiri dan akta tanah semua pabrik. Ibu Ratna menyesap teh. Suaranya melirih. Dulu, ibu kasihan padanya. Dia baru saja lulus kuliah dan ingin punya jabatan untuk membantunya di dunia bisnis. Jadi, ibu menandatangani surat kuasa, memberinya kendali manajerial. Ibu pikir, ibu sudah tua, ini semua akan menjadi miliknya dan anak-anaknya pada akhirnya. Jadi apa bedanya siapa namanya? Tapi ibu salah. Kekuatan dan uang di tangan seseorang tanpa moral menjadi pedang bermata dua. Aku membalik halaman-halaman itu. Segel resmi tampaknya mengkonfirmasi kekuatan absolut wanita yang duduk di depanku. Menurut dokumen, Rizky hanyalah CEO yang dipekerjakan.
Ibu Ratna adalah ketua dewan dengan otoritas tertinggi. Selama bertahun-tahun, Rizky dengan terampil menyembunyikan kebenaran ini, membuat semua orang, termasuk aku dan karyawan perusahaan, percaya bahwa dia adalah satu-satunya pemilik. Dia menggunakan kepercayaannya dan kepikunannya yang pura-pura untuk memanipulasi pembukuan, perlahan-lahan mengalirkan aset ke perusahaan cangkang yang terdaftar atas nama Anindita. Ibu Ratna menunjuk ke klausul penting dalam perjanjian surat kuasa. Baca bagian ini dengan hati-hati. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 5 tahun, dan diperbarui secara otomatis, kecuali pemberitahuan penghentian dikeluarkan oleh pihak prinsipal. Dan yang terpenting, jika pihak yang diberi kuasa melakukan pelanggaran etika serius, menyebabkan kerusakan pada aset, atau gagal memenuhi tugas perawatannya kepada pihak prinsipal berhak untuk secara sepihak dan segera mengakhiri semua wewenang. Aku menatapnya. Jantungku berdebar kencang. Rizky telah menandatangani surat kematiannya sendiri ketika dia memaksaku bercerai dan mengusir ibunya sendiri. Dia berpikir bahwa dengan 5 juta rupiah dan dokumen yang ditandatangani, dia bebas dari bebannya. Dia tidak tahu bahwa tindakan kejamnya baru saja memicu klausul yang akan mencabut kekuasaannya. Ibu Ratna menatapku, matanya teguh. Kemarin, dia menandatangani surat yang melepaskan tanggung jawab hukumnya untuk merawat ibu dan mempercayakan ibu kepadamu. Pengacaranya sendiri menyaksikan itu karena dia takut ibu akan kembali nanti dan mengklaim bagian dari asetnya. Dia tidak tahu bahwa surat itu secara hukum membenarkan ibu untuk mengalihkan perwalian penuh dan otoritas manajemen aset ibu kepadamu. Mia, mulai sekarang, kamu akan menjadi perwakilan hukum ibu. Kamu akan mengambil kembali apa yang menjadi milik keluarga ini. Aku mencengkeram berkas itu, merasakan beratnya di tanganku. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang kehormatan dan keadilan. Dia menjual ibunya seharga 5 juta rupiah. Lanjut Ibu Ratna, suaranya sekuat jenderal sebelum pertempuran. Murah sekali, kan? Tapi dia akan membayarnya dengan seluruh karier dan reputasinya. Ibu tidak peduli uangnya, Mia. Ibu hanya menyesal bahwa ibu gagal mendidiknya menjadi pria yang baik. Kali ini, ibu akan memberinya pelajaran terakhir. Pelajaran tentang karma. Aku menatap jauh ke matanya dan melihat bukan kebencian buta, tapi rasa sakit mendalam seorang ibu yang terpaksa menghukum anaknya sendiri untuk menyelamatkan sedikit kemanusiaan yang tersisa pada dirinya. Aku menggenggam tangannya dan mengangguk tegas. Jangan khawatir, Bu. Aku tidak akan mengecewakan ibu. Kita akan mengambil kembali segalanya, bukan karena keserakahan, tapi karena kita tidak bisa membiarkan kejahatan menang. Beberapa hari pertama di apartemen kecil kami secara mengejutkan damai. Tidak ada lagi ocehan mabuk dari Rizky, tidak ada lagi tatapan merendahkan dari pacarnya. Aku mulai beradaptasi dengan kehidupan baruku, menggunakan 5 juta rupiah yang pas-pasan dan koneksi lama Ibu Ratna untuk memulai bisnis daring kecil yang menjual produk organik dari petani lokal. Ibu Ratna, meskipun sudah tua, sangat cerdas. Dia mengajariku cara mendapatkan produk terbaik dan cara bernegosiasi dengan grosir. Ibu mertuaku yang sederhana, ternyata, adalah ensiklopedia hidup tentang bisnis dan hubungan antar manusia. Apartemen mungil kami selalu dipenuhi aroma makanan yang menenangkan dan suara tawa, 1000 kali lebih hangat daripada rumah mewah yang dingin itu. Suatu sore, ketika aku sedang sibuk mengepak pesanan, teleponku berdering. Nama Rizky, yang belum sempat kuubah, muncul di layar, membuat jantungku berdebar kencang. Aku ragu sebelum menjawab, lalu menyalakannya di pengeras suara agar Ibu Ratna bisa mendengar. Ujung telepon lainnya meledak dengan teriakan, bercampur suara benda-benda yang dilemparkan. Kenapa lama sekali mengangkat telepon? Di mana kamu menaruh dasi biru dongkerku? Dan berkas untuk proyek B? Aku sudah membongkar seluruh rumah ini dan tidak bisa menemukannya. Cepat kembali ke sini sekarang dan carikan untukku. Cepat, aku terlambat rapat. Nada bicaranya sombong dan merasa berhak seperti biasa, seolah aku masih pembantu yang hidup, bukan mantan istrinya. Dia terbiasa makanannya siap, pakaiannya disetrika, dan dokumennya tertata rapi. Sekarang setelah aku pergi, kerajaannya yang sempurna telah berubah menjadi kekacauan. Aku bisa membayangkan dia panik dan berkeringat,
mengaduk-aduk tumpukan pakaian berantakan, sementara Anindita kesayangannya mungkin sedang manikur atau tidur, pasti tidak akan mengangkat jari untuk membantu. Aku menjawab dengan tenang, suaraku sedingin es. Rizky, sepertinya kamu lupa kita sudah bercerai. Aku bukan asistenmu lagi. Dasi dan berkasmu, carilah sendiri atau minta pasangan barumu yang manis untuk melakukannya. Jangan menelepon dan menggangguku lagi. Ada keheningan yang tercengang di ujung sana. Dia mungkin terkejut dengan nada suaraku yang tegas. Sebelumnya, satu desahan darinya saja akan membuatku panik. Dia menggeram, kamu berani bicara seperti itu padaku. Tanpa aku, kamu hanya wanita tak berguna. Kembali ke sini. Aku akan memberimu 500.000. Carikan barang-barangku lalu pergi. Aku tertawa, suara pahit dan hampa. 500.000? Apakah dia pikir dia bisa membeli martabatku? Ibu Ratna menggelengkan kepalanya jijik di sampingku. Simpan saja uangmu untuk terapi. Rizky, kataku, suaraku final, selamat tinggal. Aku menutup telepon dan memblokir nomornya. Nada dering tanpa akhir di ujung sana pasti membuatnya cukup marah untuk menghancurkan ponsel mahalnya. Aku menoleh ke ibu mertuaku dan melihatnya menatap keluar jendela. Matanya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Dia terlalu mudah, Mia, katanya pelan. Ketika ayahnya meninggal, kita berjuang. Dia tahu cara mencuci pakaiannya sendiri, cara memasak untuk dirinya sendiri. Sekarang, dengan sedikit uang, dia lupa bagaimana menjadi manusia. Kisah telepon Rizky dengan cepat terlupakan di tengah rutinitas harian. Namun, meskipun aku sudah pergi, aku masih memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi di perusahaan. Bukan karena aku peduli, tetapi karena Ibu Ratna masih memiliki orang-orang yang setia padanya, karyawan veteran dari zaman suaminya, yang jijik dengan kesombongan Rizky. Melalui pesan-pesan mereka yang bijaksana, aku mengetahui bahwa Anindita menunjukkan warna aslinya, menghisap kehidupan perusahaan seperti parasit. Dengan gelar calon nyonya harapan dan perut yang semakin membesar, dia telah memberikan dirinya kekuasaan absolut. Tindakan pertamanya bukanlah mempelajari bisnis, tetapi membersihkan siapapun yang tidak setuju dengannya. Kepala akuntan, seorang pria yang telah bersama perusahaan selama 15 tahun, dipecat karena menolak menyetujui pengeluaran belanja pribadinya yang boros yang disamarkan sebagai hiburan klien. Sebagai gantinya, Anindita membawa masuk kerabat-kerabatnya yang tidak berkualitas, menjejalkan mereka ke posisi-posisi penting untuk mempermudah manipulasi dana. Perusahaan itu jatuh ke dalam kekacauan. Pesanan tertunda, produk cacat dikembalikan oleh klien yang marah, tetapi tidak ada yang berani melaporkannya kepada Rizky, takut akan kemarahan Anindita. Rizky, sementara itu, tersesat dalam kabut kemenangan, dan proyek-proyek properti fantasi yang Anindita janjikan padanya. Dia tidak tahu dana cadangan perusahaan, yang dengan bodohnya ia percayakan padanya, dikuras setiap hari untuk membiayai koleksi tas desainer, perawatan spa, dan gaya hidup mewah Anindita. Suatu sore, Maria, petugas kebersihan senior di perusahaan, diam-diam menelepon Ibu Ratna. Suaranya bergetar di telepon. Nyonya Harapan, Anda harus menyuruh Mia melakukan sesuatu. Perusahaan akan hancur. Wanita Anindita itu membawa keluarganya ke sini lagi hari ini, membuat semua orang memanggilnya Nyonya Ketua. Tuan Rizky seharian terkunci di kantornya merokok. Saya dengar dia punya masalah dengan beberapa auditor karena faktur palsu yang Anindita bawa. Semua pekerja pabrik khawatir. Gaji kami terlambat lagi bulan ini. Aku mendengarkan di pengeras suara, memperhatikan buku-buku jari Ibu Ratna memutih saat dia mencengkeram tepi meja. Perusahaan itu adalah hasil kerja keras suaminya seumur hidup, mata pencarian ratusan keluarga. Dan sekarang diinjak-injak oleh wanita yang tidak berharga. Ibu Ratna menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan amarahnya. Dia menoleh kepadaku, matanya berapi-api. Lihat, Mia, kebenaran selalu terungkap. Wanita itu tidak mencintai Rizky. Dia mencintai uangnya. Dia mengambil semua yang bisa dia dapatkan karena dia tahu bayi itu bukanlah tiket makan permanen. Aku mengangguk, pikiranku berpacu.
Rizky telah jatuh ke dalam perangkap yang ia buat sendiri. Dia telah meninggalkan istri yang setia yang tahu cara menabung dan membangun demi seorang penguras harta, yang hanya tahu cara membelanjakan dan menghancurkan. Makan malam keluarga yang hangat telah digantikan oleh pesta-pesta mewah yang tak berjiwa. Keteraturan telah digantikan oleh kekacauan dan kebohongan. Aku teringat malam-malam panjang aku begadang dengan Rizky menyiapkan tender. Saat-saat aku melewatkan makan siang untuk menghemat uang untuk mesin baru. Rizky yang dulu, meskipun pemarah, masih memiliki semangat. Rizky yang sekarang, menurut Maria, hanyalah pria lemah, dimanipulasi oleh keserakahan dan bersembunyi dari kenyataan. Ibu Ratna meletakkan tangan di bahuku, memotong pikiranku. Sudah waktunya Mia, siapkan dokumennya. Besok, kamu akan pergi ke bank dan kantor pajak atas nama ibu. Kita tidak bisa membiarkan perusahaan runtuh. Itu adalah warisan ayah mertuamu, bukan tambang emas untuk mereka jarah. Aku menatap ibu mertuaku dan mengangguk tegas. Sesuai kebijakan SDM, aku harus kembali ke perusahaan untuk terakhir kalinya guna menyelesaikan rollover 401k dan berkas lainnya. Aku merasa ngeri menginjakkan kaki di tempat itu, begitu penuh dengan kenangan campur aduk. Tapi aku perlu menutup bab ini dengan bersih. Aku memilih setelan celana sederhana, memakai riasan tipis untuk menyembunyikan kelelahanku, dan menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan melewati pintu kaca yang akrab. Suasana bahkan lebih suram dan menindas daripada yang aku bayangkan. Energi cerah yang dulu memenuhi ruang ketika aku mengelola segalanya telah hilang. Area resepsionis kosong. Tanaman pot di sudut layu karena diabaikan. Daun kuningnya berserakan di lantai. Beberapa karyawan lama melihatku dan memberiku anggukan samar dan sembunyi-sembunyi. Mata mereka melirik gugup seolah takut terlihat. Aku tersenyum untuk meyakinkan mereka dan sedang menuju kantor SDM ketika suara melengking tajam memotong keheningan canggung. Wah, wah, wah. Apakah ini pasar umum sekarang? Orang bisa keluar masuk sesuka hati. Anindita muncul dari kantor CEO. Dia mengenakan gaun hamil desainer yang mahal secara konyol yang melilit erat tubuhnya, menonjolkan perutnya yang masih kecil. Di jarinya berkilau cincin berlian. Aku langsung mengenali cincin yang Rizky janjikan akan dibelikan untuk ulang tahun pernikahan kelima kami. Anindita mendongak, matanya penuh penghinaan dan kemenangan, menatapku seolah dia seorang ratu dan aku, pelayan rendahan. Aku berhenti dan menatap matanya. Suaraku datar. Aku di sini untuk menemui HRD untuk mengambil dokumen terakhirku sesuai hukum. Aku akan pergi segera setelah selesai. Aku tidak akan mengganggu udara segar Anda. Anindita tertawa keras, suara yang menusuk telinga. Dia berjalan mendekat, parfumnya yang berat menyerang hidungku. Dia secara teatrikal membelai perutnya, berbicara cukup keras agar seluruh kantor bisa mendengar. Oh, tolong jangan repot-repot dengan alasan. Kamu mungkin sudah menghabiskan 5 juta itu dan merangkak kembali untuk memohon lebih banyak dari Rizky. Aku tahu tipe kamu. Kamu bertingkah tangguh saat pergi. Tapi begitu kamu lapar, kamu kembali dengan ekor di antara kaki. Tapi kamu terlambat, Mia. Perusahaan ini, rumah ini, dan Rizky, semuanya milik bayiku dan aku sekarang. Aku mencengkeram tali tas, berjuang mengendalikan amarahku. Aku tahu dia mencoba memprovokasiku, membuatku kehilangan ketenangan dan terlibat dalam pertengkaran di tengah kantor. Aku memberinya senyum kecil yang penuh kasihan. Kamu bisa memilikinya? Aku tidak pernah mengambil kembali barang yang sudah kubuang ke tempat sampah. Tidak peduli seberapa banyak kamu mencoba memolesnya, dan kamu harus menikmatinya selagi bisa. Barang yang kamu curi tidak akan pernah benar-benar menjadi milikmu. Kata-kataku mengenai sasarannya. Wajahnya yang sangat berias memerah karena marah. Dia menatapku, hendak menerjang, tapi kemudian dia melihat siluet Rizky melalui dinding kaca ruang konferensi. Mata Anindita melesat, lalu dia melakukan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Dia sengaja tersandung kaki kursi, lalu jatuh secara dramatis ke lantai. Dia mencengkeram perutnya dan mengeluarkan jeritan melengking. Ah, perutku! Rizky, tolong! Dia mendorongku. Teriakannya bergema di seluruh kantor. Pintu ruang konferensi terbuka dan Rizky menerobos keluar, wajahnya penuh kepanikan.
Dia melihat Anindita di lantai merintih dan menangis dan aku berdiri di dekatnya, masih memproses tindakan anehnya. Tanpa pertanyaan, tanpa melihat kamera keamanan, dia bergegas ke sisi Anindita. "Sayang, ada apa? Kamu baik-baik saja? Bayinya baik-baik saja?" Dia rewel. Anindita terisak di dadanya. Jarinya yang gemetar menunjuk ke arahku. Aku hanya ingin menyapa. Dan dia memanggilku perusak rumah tangga. Lalu dia mendorongku. "Rizky, jika sesuatu terjadi pada putra kita, aku tidak ingin hidup." Gelombang kemarahan melanda Rizky. Dia menoleh kepadaku, matanya merah padam dan menyala dengan kebencian yang belum pernah kulihat sebelumnya, seolah aku adalah musuh bebuyutannya, bukan wanita yang telah berbagi tempat tidur dengannya selama 5 tahun. Dia bangkit, menyerbuku, dan mengayunkan tangannya. Plak! Tamparan itu mendarat keras di pipi kiriku, begitu kuat hingga membuatku terhuyung. Kepalaku pusing, telingaku berdenging. Aku bisa merasakan rasa logam darah di mulutku. Seluruh kantor terdiam. Para karyawan yang dulunya menghormatiku, yang pernah kubantu, semuanya menatap lantai, tidak ada yang berani angkat bicara. Keheningan begitu sempurna. Aku bisa mendengar pecahnya sisa-sisa terakhir hatiku. Perlahan, aku mengangkat kepalaku dan menyeka tetesan darah dari sudut bibirku. Pipiku terasa terbakar, tetapi hatiku membeku. Aku menatap Rizky, bukan dengan air mata atau teriakan, tetapi dengan kekosongan yang pasti mengerikan untuk dilihat. Tamparan itu tidak hanya melukai tubuhku, itu telah menghancurkan setiap sisa kasih sayang, setiap serpihan rasa hormat, setiap kenangan indah yang tersisa di antara kami. Rizky menatap tangannya sendiri, kilatan kejutan di matanya. Mungkin dia sendiri tidak menyangka akan memukulku sekeras itu, tetapi rintihan menyedihkan Anindita menariknya kembali ke kenyataan kejamnya. Dia menunjuk dengan jari gemetar ke wajahku dan berteriak, "Pergi. Pergi dari sini sekarang. Jika sesuatu terjadi pada putraku, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi." Aku menatap pria di depanku, orang asing sepenuhnya. Apakah ini pria yang pernah berjanji akan melindungiku seumur hidup? Aku tertawa kecil, hampa, penuh cemoohan. "Terima kasih atas tamparannya, Rizky." Itu mengkonfirmasi bahwa aku membuat pilihan yang tepat meninggalkan tempat kotor ini. "Ingat hari ini, karena di masa depan, bahkan jika kamu berlutut dan memohon, aku tidak akan pernah melupakan ini." Lalu aku berbalik dan pergi, kepalaku terangkat tinggi. Aku kembali ke apartemen dengan pipi merah bengkak, bekas 5 jari terlihat jelas di kulitku. Ibu Ratna sedang menyiapkan sayuran dan menjatuhkan mangkuknya dengan suara berisik ketika melihatku. Dia bergegas mendekat, tangannya yang keriput gemetar saat dia dengan lembut menyentuh bekas merah di wajahku. Dia tidak perlu bertanya siapa yang melakukannya. Dia tahu sifat putranya dan racun pacarnya terlalu baik, matanya memerah, tetapi dia tidak menangis. Sebaliknya, kemarahan yang dingin dan terpendam meliputi wajahnya. Dia membimbingku ke tempat tidur dan mengoleskan balsem yang menenangkan ke pipiku, suaranya pelan dan berbahaya tenang. "Dia berani memukulmu. Dia berani memukulmu demi wanita itu. Baiklah, aku akan memberinya sedikit waktu lagi untuk bertobat. Tapi sepertinya dia telah memilih kehancurannya sendiri." Dia berdiri, berjalan ke lemari kayu tua, dan mengambil ponsel tua sederhana yang telah dia sembunyikan. Dia memutar nomor yang akrab. Itu adalah Pak Santoso, pengacara terpercaya mendiang suaminya, satu-satunya yang memegang surat wasiat asli dan dokumen surat kuasa. Suara Ibu Ratna singkat dan tegas. "Pak Santoso, mulai proses pengambilan kembali aset. Ajukan perintah ke pengadilan dan semua lembaga terkait sore ini. Tidak ada lagi penahanan. Saya ingin dilakukan secara menyeluruh." Pada saat yang sama, aku membuka laptop lamaku dan mencolokkan flash drive USB dari Ibu Ratna. Data bukti penghindaran pajak, dana gelap, dan kontrak penipuan yang Rizky tanda tangani di bawah pengaruh Anindita muncul di layar. Aku menyusun email anonim, melampirkan semua bukti, dan mengirimkannya ke saluran pelaporan pelanggaran untuk kantor pajak dan Komisi Sekuritas dan Bursa. Angka tidak berbohong, dan itu akan menjadi vonis terberat untuk keserakahan dan ketidaktahuan.
2 hari kemudian, pada pagi yang suram, saat Rizky duduk di kantornya melamun tentang proyek-proyek bernilai miliaran, pintunya terbuka. Itu bukan karyawan, tetapi tim agen berwajah tegas dari kantor pajak. Mereka menunjukkan surat perintah untuk audit mendadak, mengutip bukti pelanggaran keuangan serius. Aku mendengar kemudian dari Maria bahwa wajah Rizky menjadi pucat pasi. Dia tergagap, mencoba tetap tenang, dan diam-diam memanggil kepala akuntan. Tapi dia lupa bahwa akuntan lama yang kompeten telah dipecat oleh Anindita dan karyawan barunya benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak dapat menjawab pertanyaan tajam para agen. Anindita, yang sedang mengikir kukunya di dekatnya, memucat karena takut. Sakit perut palsunya dari hari sebelumnya secara ajaib hilang. Dia mencoba menyelinap keluar tetapi dihentikan oleh seorang agen, dan disuruh tetap tinggal untuk diinterogasi. Seluruh kantor gempar. Di apartemen kecil kami, Ibu Ratna dan aku menerima berita itu tanpa sedikit pun emosi. Roda keadilan berputar perlahan, tetapi mereka menggiling dengan sangat halus. Rizky telah menabur angin, dan sekarang dia akan menuai badai. Hukumannya datang bukan dari dendam pribadiku, tetapi dari pengabaiannya sendiri terhadap hukum dan kesusilaan dasar. Berita bahwa solusi pengemasan harapan sedang diselidiki oleh kantor pajak menyebar seperti api. Mitra bisnis yang dulu menyanjung Rizky dan menepuk punggungnya tiba-tiba berbalik melawannya. Mereka menelepon untuk membatalkan pesanan dan menuntut pembayaran segera atas utang yang belum dibayar. Takut perusahaan akan bangkrut. Telepon Rizky terus berdering. Bukan dengan ucapan selamat, tetapi dengan ancaman dan tuntutan keras. Lebih buruk lagi adalah tamu tak diundang. Para rentenir yang Rizky libatkan mengirim beberapa pria bertato tebal dan berpenampilan mengancam untuk sekadar duduk di lobi perusahaan dan di depan rumah mewahnya. Mereka tidak berteriak atau merusak barang. Mereka hanya duduk di sana merokok dan menatap. Tatapan dingin mereka membuat Rizky dan Anindita merinding. Rekening bank perusahaan dibekukan untuk penyelidikan, memotong semua arus kas. Rizky mati-matian mencoba mencari uang. Dia memeriksa semua rekening tabungan pribadinya, hanya untuk menemukan bahwa mereka telah secara sistematis dikuras oleh Anindita untuk belanja dan membangun rumah baru untuk orang tuanya di kampung halaman. Sedikit yang tersisa hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan gunung utang yang terus bertambah setiap hari. Dalam upaya terakhir, Rizky memutuskan untuk menggadaikan pabrik dan rumah mewah itu. Dia menemukan akta properti dan izin usaha di brankasnya dan dengan bersemangat menelepon maklar properti. Percaya bahwa dia masih memegang semua kartu. Tetapi ketika dia membawa dokumen-dokumen itu ke perusahaan akta untuk memulai prosesnya, dia terbentur kenyataan yang jauh lebih menyakitkan daripada tamparanku. Petugas itu mendorong berkas itu kembali ke seberang meja. "Maaf, Pak," katanya dengan dingin. "Aset-aset ini saat ini dibekukan karena sengketa kepemilikan. Pemilik terdaftar, Nyonya Ratna Harapan, telah mengajukan perintah ke semua pihak berwenang terkait untuk memblokir penjualan atau pengalihan properti apapun. Anda hanyalah manajer yang diberi kuasa. Dan tampaknya surat kuasa Anda secara resmi dicabut pagi ini." Rizky berdiri terpaku, telinganya berdenging. Berkas itu terlepas dari genggamannya. Kertas-kertas berserakan di lantai. Dia tidak bisa mempercayainya. Ibunya? Wanita tua pikun yang bahkan tidak bisa buang air sendiri. Dia teringat tatapan tajam di matanya pada hari dia pergi. Senyum tenanku, dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia tidak pernah menjadi pemilik. Dia hanyalah boneka yang menari di atas panggung yang dibangun ibunya. Dan sekarang Dalang telah memutuskan untuk memotong tali. Anindita, yang berdiri di sampingnya, mendengar berita itu, dan wajahnya memucat. Dia segera mulai berteriak pada Rizky, memanggilnya tidak berguna, penipu. Kedua mitra yang serakah itu mulai saling mencabik-cabik di depan umum. Semua kepura-puraan cinta lenyap. Aku mendengar cerita itu dari Pak Santoso dan hanya bisa menghela napas. Ketika uang habis, cinta pun ikut. Rizky akhirnya merasakan ketidakberdayaan pahit yang telah lama kurasakan. Tepat 1 bulan setelah perceraian kami disahkan, aku berdiri di depan cermin, merapikan blus putih bersih dan blazer hitam pas badan. Bayangan yang terpantul bukanlah seorang ibu rumah tangga yang lelah dan kurang tidur, melainkan seorang wanita yang tenang dan bertekad.
Ibu Ratna duduk di kursi di belakangku, tersenyum. Senyumnya memberiku semua kekuatan yang kubutuhkan. Hari ini, kami kembali ke tempat kami diusir, tetapi dengan kapasitas yang sama sekali berbeda. Di kantor pusat perusahaan, ketegangan memenuhi ruang rapat. Menurut Maria, Rizky telah memanggil rapat darurat untuk mencoba memaksakan penjualan cepat jalur produksi untuk melunasi pinjaman rentenir. Dia duduk di ujung meja, wajahnya cekung dan tidak dicukur, mata merahnya melirik gelisah. Anindita duduk di sampingnya, kesombongannya yang biasa digantikan oleh kegelisahan yang gelisah. Pintu ruang rapat terbuka. Pak Santoso masuk lebih dulu, diikuti olehku dan Ibu Ratna. Kedatangan kami menyebabkan kegaduhan yang tercengang. Rizky melompat berdiri, kursinya berderit di lantai. Dia menunjuk dengan jari gemetar ke arahku, "Siapa yang mengizinkan kalian masuk ke sini? Keamanan? Usir mereka dari kantorku." Pak Santoso dengan tenang meletakkan tasnya di meja dan mengeluarkan dokumen dengan segel resmi. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. "Bapak Rizky Harapan, para anggota dewan, saya di sini untuk mengumumkan bahwa sejak saat ini, Ibu Ratna Harapan secara resmi telah mengakhiri semua otoritas manajerial yang diberikan kepada Bapak Rizky Harapan karena pelanggaran berat tugas fidusia. Selanjutnya, Ibu Harapan telah mengalihkan kuasa penuhnya, termasuk semua hak suara dan operasional, kepada Nona Mia. Keputusan ini mengikat secara hukum dan berlaku segera." Rizky terdiam, wajahnya pucat pasi. Dia menatap dokumen itu seolah itu adalah hukuman matinya. Anggota dewan lainnya mulai berbisik. Tatapan mereka beralih dari Rizky dengan keraguan menjadi penghinaan terbuka. Aku melangkah maju dan meletakkan tanganku di berkas-berkas di meja, menatap mantan suamiku tepat di mata. "Rizky, saya rasa Anda menempati tempat saya." Anindita menyusut di kursinya. Dia tahu angsa emasnya baru saja dimasak. Jika kedatanganku mengejutkan Rizky, kehadiran Ibu Ratna memberikan pukulan fatal. Dia selalu percaya ibunya adalah wanita tua pikun yang tersesat di masa lalu. Tapi wanita yang berdiri di depannya sekarang adalah orang asing. Ibu Ratna mengenakan gaun plum yang elegan, rambut peraknya ditata rapi. Wajahnya, meskipun berkerut karena usia, memancarkan otoritas yang tak dapat disangkal. Dia berjalan perlahan tapi mantap, tidak membutuhkan dukungan. Mata tajamnya menyapu ruangan sebelum mendarat pada putranya yang gemetar dan durhaka. "Selamat pagi, semuanya," katanya, suaranya hangat, tetapi setiap kata jelas dan memerintah. "Saya mohon maaf atas ketidakhadiran saya, yang telah menyebabkan beberapa kejadian yang tidak menguntungkan. Saya pikir saya sudah tua, bahwa saya harus mundur dan membiarkan generasi berikutnya memimpin. Saya tidak pernah membayangkan akan memelihara ular berbisa di rumah saya sendiri." Rizky tergagap, bibirnya bergetar. "Bu, Ibu tidak. Ibu tidak sakit. Ibu berbohong padaku." Ibu Ratna tertawa pahit. "Kalau tidak, bagaimana Ibu bisa melihat wajah asli kamu, Nak? Bagaimana Ibu tahu kamu menganggap ibumu sendiri sebagai beban yang harus dibuang ke panti jompo? Bagaimana Ibu tahu kamu mengambil uang hasil kerja keras ayahmu untuk memanjakan perusak rumah tangga itu?" Setiap pertanyaan adalah pisau yang menusuk hati Rizky. Dia ambruk ke kursinya, kepalanya di tangan, tidak mampu menatap mata ibunya. Anindita terlihat ingin bumi menelannya bulat-bulat. Ruangan itu sunyi senyap. Aku berdiri di samping Ibu Ratna, merasakan tangannya gemetar. Dia bersikap berani, tapi aku tahu hati ibunya hancur. Ibu Ratna menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke pintu. "Rapat ini ditunda. Mulai hari ini, Mia yang akan bertanggung jawab. Adapun kamu, Rizky, siapkan dokumen serah terima dan datanglah ke apartemen malam ini. Kita perlu bicara." Malam itu, Rizky muncul di apartemen kecil kami, terlihat lebih menyedihkan daripada yang pernah kulihat. Kemeja desainernya kusut, dasinya miring, dan dia berbau alkohol. Dia tersandung masuk dan jatuh berlutut di depan Ibu Ratna, terisak tak terkendali. "Bu, aku salah. Tolong maafkan aku. Ini semua salah Anindita. Dia memanipulasiku. Dia menyihirku. Aku masih putramu, Bu. Jangan tinggalkan aku, jangan ambil perusahaan. Aku tidak akan punya apa-apa."
Dia memohon, membenturkan kepalanya ke lantai, menyalahkan segalanya pada pacarnya. Aku bersandar di dinding, tidak merasakan apa-apa selain rasa kasihan yang dingin. Ibu Ratna duduk di tempat tidur, wajahnya seperti topeng batu. Dia membiarkannya menangis sepuasnya sebelum perlahan mengeluarkan selembar kertas terlipat dari sakunya. Dia membukanya dan meletakkannya di lantai di depannya. Itu adalah perjanjian yang dengan bersemangat dia tanda tangani, melepaskan semua tanggung jawab atas dirinya sebagai imbalan memberiku 5 juta rupiah. Lihat baik-baik, katanya. Suaranya bergetar karena marah. Siapa tanda tangan itu? Hari kamu menandatangani ini, kamu menjual ibumu dengan harga murah. Kamu menyebut ibu sebagai beban. Kamu bilang hidup atau mati, ibu tidak ada hubungannya denganmu lagi. Rizky menatap kertas itu, wajahnya pucat pasi. Dia membuka mulut untuk membantah, tapi Ibu Ratna memotongnya. Tanda tanganmu, segel pengacaramu, itu mengikat secara hukum. Menurut ini, ibu sekarang adalah Ibu Mia, bukan ibumu. Ibu adalah wanita tua yang membutuhkan perawatan, dan kamu secara resmi telah melepaskan hak itu. Bu, jangan lakukan ini. Aku putramu. Dia merengek. Ibu Ratna berdiri dan membalikkan punggungnya, bahunya bergetar. Putraku membiarkan ibunya makan sisa makanan dingin. Putraku hanya berdiri diam saat pacarnya melecehkan ibu. Pergi. Ibu tidak punya putra sepertimu. Mulai sekarang, kita orang asing. Aku berjalan ke pintu dan menahannya terbuka. Silakan pergi, kataku dengan dingin. Kamu memilih Anindita dan kehidupan mewah. Tetaplah dengan pilihanmu, kamu tidak pantas memiliki keduanya. Rizky terhuyung berdiri, menatap ibunya dengan tatapan putus asa terakhir, dan tersandung keluar ke malam. Aku menutup pintu dan berbalik melihat Ibu Ratna akhirnya menangis, wajahnya terkubur di tangannya. Aku memeluknya, membiarkannya menangis kesakitannya. Sepotong kertas sederhana di lantai itu telah memutuskan benang terakhir sebuah keluarga. Berita kehancuran Rizky menyebar dengan cepat. Tikus pertama yang melompat dari kapal secara mengejutkan adalah Anindita. Keesokan paginya, keamanan menelepon untuk memberitahuku dia berada di departemen akuntansi menuntut uang tunai. Aku menyeringai. Aku masuk dan menemukannya sedang memasukkan berkas dan segel perusahaan ke dalam tas tangan desainer besar. Dia terkejut ketika melihatku menjatuhkan segel ke lantai. Wajahnya adalah topeng kepanikan, tapi dia masih mencoba untuk menggertak. Minggir. Ini properti Rizky. Aku punya hak atasnya. Aku menyilangkan tanganku. Properti Rizky? Dia tenggelam dalam utang. Mobil yang dia kendarai akan ditarik. Apa yang akan kamu lakukan? Jual kertas-kertas itu sebagai barang rongsokan? Mendengar Rizky bangkrut, mata Anindita melirik. Dia melemparkan berkas-berkas itu kembali ke meja dengan seringai. Kalau begitu aku pasti pergi, aku tidak cukup bodoh untuk ikut tenggelam dengan pecundang itu. Aku muda, aku cantik, aku bisa menemukan pria kaya lain. Tepat saat itu, Rizky menerobos masuk. Dia telah mendengar Anindita mencoba melarikan diri. Dia membeku, mendengar kata-kata kejamnya. Anindita, apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu mencintaiku, bahwa kamu akan tetap bersamaku. Bagaimana dengan putra kita? Anindita menoleh kepadanya, wajahnya keriput karena jijik murni. Mencintaimu? Sadarlah, Rizky. Aku mencintai dompetmu. Sekarang kamu bangkrut dan berutang. Kamu pikir aku gila? Dan bayi ini. Dia menepuk perutnya dengan tawa kejam. Kamu benar-benar berpikir itu anakmu? Kita baru bersama 3 bulan. Aku sudah 4 bulan. Itu milik mantanku. Kamu hanyalah orang bodoh yang nyaman yang akan membayar semuanya. Bodoh. Rizky mengeluarkan raungan kesakitan primitif dan menerjangnya, tapi keamanan menahannya. Pada saat itu, 2 detektif polisi masuk. Nona Anindita Paramita, Anda ditangkap karena penggelapan. Kami memiliki bukti bahwa Anda membuat faktur palsu untuk mencuri lebih dari 2 miliar rupiah dari perusahaan ini selama 6 bulan terakhir. Borgol dingin memborgol pergelangan tangannya. Dia berteriak dan melawan, tapi tidak ada gunanya.
Rizky merosot ke dinding, matanya lebar dan kosong saat dia menyaksikan cinta dalam hidupnya diseret pergi. Sandiwara itu berakhir. Kebenaran itu brutal. Dia telah kehilangan segalanya, uangnya, keluarganya, cintanya, dan martabatnya. Itu adalah harga yang dia bayar untuk pengkhianatannya. Setelah penangkapan Anindita, Rizky tidak memiliki apa-apa selain tumpukan utang pribadi. Dia kembali ke rumah mewah itu, kini dengan pemberitahuan penyitaan yang ditempel di gerbang. Rumah itu sunyi mencekam. Dia ambruk di sofa kulit mahal, rasa dingin menjalari tubuhnya, perutnya keroncongan. Dia belum makan seharian. Karena kebiasaan, dia berseru, "Mia, aku lapar. Ada yang bisa dimakan?" Satu-satunya jawaban adalah gema suaranya sendiri di rumah kosong itu. Dia tersandung ke dapur. Kulkas kosong kecuali beberapa botol air dan wadah pate yang berjamur. Dia melemparkannya ke dinding dengan marah. Dia merosot ke lantai dapur yang dingin dan mulai menangis. Dalam rasa lapar dan kesepiannya, kenangan tentangku membanjiri pikirannya. Dia teringat semangkuk ramen panas yang akan kubuatkan setelah pulang larut malam. Tanganku memijat pelipisnya saat dia mabuk. Aku tidak pernah meminta tas desainer atau cincin berlian, hanya agar dia pulang untuk makan malam tepat waktu. Dia ingat bagaimana aku telah menahan kebiasaannya merokok saat aku hamil dan sakit, diam-diam membuka jendela dan membuatkannya air lemon tanpa sepatah kata pun keluhan. Dia menangis seperti anak kecil, akhirnya mengerti bahwa dia telah membuang harta tak ternilai demi tiruan murahan. Keesokan paginya, bel pintu berdering tak henti-hentinya. Itu adalah pengasuh yang belum pernah dia lihat sebelumnya dengan Bagas di belakangnya. "Anindita sudah pergi," kata wanita itu dengan kasar, mendorong Bagas ke arahnya. "Dia tidak membayar saya selama sebulan. Dia masalah Anda sekarang." Dia berbalik dan pergi. Bagas segera mulai merengek. "Mana Anindita? Dia janji mau ajak aku makan nugget ayam. Aku lapar." Rizky berlutut untuk memeluk putranya, tetapi Bagas mendorongnya. "Aku tidak mau pelukan. Kamu bau. Aku mau iPadku. Cas iPadku." Dia menjerit, wajahnya berubah bentuk dengan cara yang sempurna mencerminkan Anindita. Rizky menatap ngeri. Tahun-tahun memanjakan telah mengubah putranya menjadi monster. Semua frustrasi yang terpendam meledak. Dia menampar pantat Bagas. "Diam. Keluarga sedang dalam masalah dan yang kamu bisa lakukan hanya menuntut." Itu adalah pertama kalinya ayahnya memukulnya. Bagas membeku sesaat, lalu meledak dalam isak tangis histeris, melemparkan dirinya ke lantai. "Kamu jahat. Aku benci kamu. Aku mau Mama Mia." Mama Mia tidak pernah memukulku. Mendengar Bagas memanggilku adalah pisau terakhir di hati Rizky. Dia menatap tangannya, lalu putranya, dan bergegas memeluknya, terisak tak terkendali. "Maaf, Bagas. Maafkan ayah. Ini semua salah ayah." Dia menyadari bahwa dia telah memberikan putranya segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, tetapi telah mencuri darinya satu hal yang benar-benar dia butuhkan. Cinta seorang ibu. Sore itu, ayah dan anak makan mie instan di dapur yang dingin dan sunyi. Bagas terisak saat makan, air matanya jatuh ke kaldu asin. Rizky memperhatikannya, hatinya sakit. Dia tahu jalan untuk memperbaiki putranya dan dirinya sendiri akan panjang dan sulit. Itulah harga yang harus dia bayar. Sementara Rizky mencapai titik terendah, aku terus menanjak. Mengambil alih perusahaan yang sedang runtuh adalah tantangan besar. Aku bekerja siang dan malam, membereskan kekacauan finansial yang ditinggalkan Anindita, merestrukturisasi utang, dan membangun kembali kepercayaan dengan para mitra. Aku tidak memerintah dengan tangan besi seperti Rizky, juga tidak dengan manipulasi genit seperti Anindita. Aku menggunakan ketulusan dan kerja keras. Aku makan bersama para pekerja pabrik, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan berjanji akan membayar gaji mereka, bahkan jika itu berarti menjual perhiasanku sendiri. Kesetiaan mereka menjadi dasar pemulihan kami. Ibu Ratna adalah partner diamku, penasihatku. "Kamu adalah berlian di tengah lumpur, Mia," katanya padaku suatu hari, mengawasiku memimpin panggilan konferensi. "Semakin banyak tekanan, semakin cerah kamu bersinar."
Aku juga mengubah penampilanku. Aku memotong rambut pendek dan mengenakan setelan yang cerdas dan elegan. Kepercayaanku tumbuh. Orang-orang yang dulu menganggapku sebagai istri pajangan kini melihatku sebagai pengusaha wanita yang tangguh. Suatu sore, aku mendapatkan jalur kredit baru dari manajer bank yang sebelumnya bahkan menolak untuk bertemu dengan Rizky. "Saya percaya pada Anda, Nona Mia," katanya, menjabat tanganku. "Dan saya percaya pada warisan Ibu Ratna Harapan." Berjalan keluar dari gedung pencakar langit itu, aku merasakan matahari di wajahku dan menghirup udara kebebasan. Aku telah membuktikan bahwa seorang wanita tidak membutuhkan seorang pria untuk berhasil. Dia hanya perlu percaya pada dirinya sendiri. Saat itulah Rizky muncul di kantorku yang baru. Dia terlihat letih dan kalah. Dia melihat ruang kerja modern yang sukses dan matanya dipenuhi campuran rasa iri dan kerinduan. "Mia," dia memulai, "aku tahu kamu bisa melakukannya. Aku sangat bangga padamu. Aku sudah berpikir demi Bagas. Kita harus kembali bersama. Aku akan mendukungmu. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Semua ini hanya untuk memberiku pelajaran, kan?" Aku menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan tak percaya. Kesombongannya begitu dalam berakar. Dia masih berpikir dunia berputar di sekelilingnya. Aku dengan tenang menuangkan secangkir teh untuknya. "Rizky, sadarlah. Aku mengambil kembali perusahaan ini untuk orang tuamu, bukan untukmu. Aku merawat ibumu karena dia wanita yang baik, bukan karenamu. Dan kembali bersama, aku tidak mengais-ngais sampah untuk barang yang sudah kubuang. Bagas selalu diterima dalam hidupku kapan saja. Kamu tidak." Wajahnya muram. "Tapi kenapa kamu begitu kejam?" "Aku tidak kejam, Rizky. Aku sedang bebas." Setelah aku dengan tegas menolaknya, Rizky tidak langsung pergi. Dia hanya duduk di sana, lesu. Aku menghela napas dan menyeduh teh bunga teratai sederhana kesukaanku. Dia dulu menyebutnya air desa yang hambar. Dia menyesapnya. "Ini enak. Aku tidak pernah menghargainya sebelumnya." "Kamu ingat aku suka teh panas." "Kamu salah," kataku pelan. "Kamu suka kopi hitam, tanpa gula. Ini teh kesukaanku." Dalam 5 tahun pernikahan, kamu tidak pernah menyadarinya. Tangannya membeku. "Apakah kamu ingat ulang tahunku yang ke-28? Lanjutku. Kamu memberiku buket mawar merah besar, menyombongkan betapa romantisnya kamu, tapi kamu tidak pernah tahu aku alergi mawar. Aku menghabiskan malam dengan gatal-gatal dan diam-diam minum antihistamin agar aku tidak merusak suasana hatimu. Aku suka bunga lili putih sederhana, Rizky. Aku suka makanan pedas, bukan steak langka yang kamu paksa aku makan di makan malam bisnis. Aku suka musik folk dan membaca di hari hujan, bukan pesta-pesta ramai yang kamu seret aku seperti aksesori." Dengan setiap kata, kepalanya semakin menunduk. Dia menyadari wanita yang telah dia tinggali selama 5 tahun adalah orang asing baginya. Dia tidak pernah mencintaiku. Dia hanya mencintai kenyamanan yang kuberikan. "Maafkan aku," bisiknya. "Aku sangat egois." "Itu bukan hanya keegoisan," kataku, melihat keluar jendela. "Itu karena aku tidak pernah cukup penting bagimu untuk diperhatikan. Kamu menganggap pengorbananku sebagai hal yang biasa. Sekarang setelah kamu kehilangan segalanya, kamu merasa menyesal. Tapi kamu tidak menyesal kehilanganku. Kamu menyesal kehilangan kenyamanan yang kuberikan padamu." Dia mencoba untuk terakhir kalinya, memainkan kartu keluarga. "Tapi bagaimana dengan ibu? Tidakkah kamu pikir dia menginginkan putranya di sisinya?" Aku berbalik menghadapnya, mataku tajam. "Biarkan aku bertanya padamu, Rizky. Jika ibu mertuaku bukan pemegang saham mayoritas perusahaan bernilai miliaran rupiah, jika dia hanyalah wanita tua miskin dan sakit-sakitan tanpa apa-apa, meringkuk di apartemen kecil itu, apakah kamu akan berada di sini hari ini? Memohon untuk kembali. Atau apakah kamu akan membiarkannya membusuk, terlupakan?" Dia tidak bisa menjawab. Keheningan adalah pengakuannya. "Kamu tidak mencintai ibumu. Kamu mencintai uangnya," kataku, suaraku datar. "Kamu tidak mencintai aku atau Bagas. Kamu hanya menginginkan pelabuhan yang aman dari utang-utangmu. Kamu menyedihkan, Rizky." Aku membuka pintu.
Selamat tinggal. Jangan pernah menggunakan kata keluarga atau cinta denganku lagi. Kamu telah membuatnya murah. Dia tersandung keluar dari kantorku. Seorang pria yang hancur. Setahun berlalu. Rizky menyelesaikan rehabilitasi wajib dan 1 tahun kerja manual. Dia muncul untuk terakhir kalinya sebelum pindah untuk mengambil pekerjaan yang ditawarkan seorang teman. Dia lebih kurus, lebih gelap, tangannya kapalan, tetapi matanya jernih. Dia berterima kasih kepadaku untuk segalanya, karena telah menyelamatkannya, karena telah membesarkan Bagas, karena telah merawat ibunya. Lalu dia menatapku dengan kilatan harapan. Mia, jika aku bekerja keras, jika aku menjadi pria yang lebih baik dalam 1 atau 2 tahun, bisakah kamu memberi kami kesempatan lagi? Aku menatap pria yang telah dia menjadi. Perubahan itu nyata, tetapi bekas luka di hatiku, meskipun memudar, tetap ada. Sebuah vas yang pecah bisa dilem kembali, tetapi retakannya akan selalu terlihat. Aku tersenyum, senyum lembut terakhir. Masa depan belum tertulis, Rizky. Jalani hidupmu untuk dirimu sendiri, untuk putramu, untuk ibumu. Jangan jadikan aku tujuanmu. Tujuanmu harus menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Adapun kita, biarkan saja takdir yang menentukan. Dia mengerti bahwa itu bukan jawaban yang dia inginkan, tetapi itu adalah jawaban yang dia butuhkan. Itu adalah kebaikan terakhir yang bisa kuberikan kepada pria yang pernah menjadi suamiku. Setelah dia pergi, aku memesan 2 tiket untuk kapal pesiar bintang 5 melalui kepulauan di Indonesia Timur. Sudah waktunya Ibu Ratna melihat dunia. Dia memprotes biayanya, tapi aku bersikeras. Ibu sudah bekerja seumur hidup, Bu. Sekarang waktunya menikmati. Kami berbelanja pakaian baru, sutra cerah, dan syal elegan. Melihatnya berputar di depan cermin, senyum malu-malu dan bahagia di wajahnya memenuhi hatiku dengan sukacita yang tenang. Di bandara, kami bukan lagi ibu rumah tangga yang lelah dan ibu yang terlupakan. Kami adalah 2 wanita percaya diri, berseri-seri, siap untuk petualangan. Rizky melakukan panggilan video dari lokasi konstruksi yang berdebu. Matanya dipenuhi penyesalan mendalam yang tak terucapkan saat dia melihat kami, bahagia dan bebas, akan menaiki pesawat menuju surga. Dia mendoakan kami, suaranya tercekat emosi. Dia adalah penonton kehidupan indah yang telah dia buang. Kapal pesiar besar membelah air biru kehijauan, meninggalkan daratan dan segala masalahnya. Ibu Ratna dan aku berdiri di dek, angin laut menerpa rambut kami, cakrawala tak berujung di depan kami. Indah sekali, bisiknya, air mata di matanya. Aku berharap ayah mertuamu bisa melihat ini. Aku merangkulnya. Dia bisa, Bu. Dia ada di hati ibu dan di keluarga yang telah kita bangun kembali. Kami berdiri di sana, 2 wanita yang telah selamat dari pengkhianatan dan patah hati, kini menjadi kapten takdir kami sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin aku akan menemukan cinta lagi, mungkin tidak. Tapi aku tahu aku tidak akan pernah lagi puas dengan apapun yang kurang dari yang pantas kudapatkan. Klakson kapal berbunyi, suara panjang dan penuh kemenangan. Saat kami berlayar menuju pelabuhan berikutnya, aku menoleh ke ibu mertuaku, sahabat terbaikku, keluarga sejatiku. Ayo, Bu, kataku sambil tersenyum. Ayo kita makan malam. Ku dengar lobster di sini luar biasa. Kami berjalan bergandengan tangan melintasi dek yang bermandikan sinar matahari. Dunia baru penuh kemungkinan menanti kami. Perjalananku menuju kebahagiaan baru saja dimulai.